Saya datang mau dihajar. Jadi kan kalau tidak jadi dihajar ya saya Ya, pulang. saya kan Jangan juga namanya aja. orang pengacara, kita nggak mungkin kita mau menganiaya manusia. Saya tidak akan tuntut. Saya nggak mungkin. Jangan mas. Ini saksi kamera, saya tidak tuntut kau. Udah. Ya nggak bisa juga lah, Nggak bisa orang nggak kalau mungkin, udah. itu kan. Ya udah kalau begitu. Saya pulang ya, saya izin. Mohon maaf saya ganggu malam. Masa kematangannya Pak Denny itu dalam begitu kan? Oke. Denny Sumargo beberapa waktu lalu mendatangi kediaman Farhad Abbas untuk memenuhi ancaman yang didapatkannya. Farhad Abbas sebelumnya mengancam akan menghajar Denny Sumargo karena tersinggung dengan komentarnya yang menyebutkan akan melemparkan kotoran. Keduanya bertengkar lantaran kasus donasi Agus Salim dan Pratiwi Nopianti senilai 1,5 miliar rupiah. Sikap Farhad Abbas ketika bertemu dengan Denny Sumargo secara langsung sangat berbanding terbalik. Jika sebelumnya ia terlihat berapi-api ingin menghajar suami Olivia Alan itu, Farhad Abbas justru menyambutnya dengan sangat baik ketika bertemu di rumahnya. Denny Sumargo pun menjelaskan alasannya datang ke rumah Farhad Abbas di malam hari. Ia mengaku tak sabar melihat seperti apa pengacara itu akan menghajarnya karena tidak terima dengan komentar yang ia lontarkan. Adapun alasan berani datang langsung ke hadapan Farhad Abbas adalah rasa jati dirinya sebagai orang Makassar. Denny Sumargo merasa tantangan yang diucapkan oleh Farhad Abbas merupakan sebuah panggilan yang harus ia penuhi. Denny Sumargo ingin menunjukkan bahwa orang dari sukunya itu tidak mengenal rasa takut. Denny Sumargo juga kesal karena Farhad Abbas lantaran masih saja menyeret namanya dalam kasus donasi Agus Salim. Padahal setelah dulu sempat membantu membuka penggalangan donasi, Denny Sumargo tidak pernah lagi berhubungan dengan mereka. So, gimana menurut kalian? Komen. Denny Sumargo mewakili semua orang haha. Denny Sumargo mau diajar sama Farhad Abbas, disatronin ke rumahnya, bus. Betal sama tenteng disatronin bawa media. Farhad Abbas lagi gondrong doang, bukannya dikejar. Udah tahu di WhatsApp mau ngajar, bukan dihajar. Gondrong doang kagak ngajar. Disatronin atlet kecup. Kicep langsungnya. Takut lihat sama atlet. Sepensiun-pensiunnya atlet mah bisa digebuk sama atlet, meninggal lu. Lah Farhad Abbas, ya Allah Farhad Abbas, malu lu sama sepatu yang bling-bling yang ada runcing-runcingannya. Dia kan biasanya sepatunya selalu bling-bling. Sangar banget Denny Sumargo, buset, sangar, laki bener-bener laki banget, laki. Disatronin langsung Farhad Abbas ke rumahnya, Makassar Ji, ampun Ki. Sangar Makassar Ji. Guys, kalian harus pergi ke akunnya Denny Sumargo dan tonton video yang ini, di mana Denny Sumargo udah bisa masuk ke rumahnya Farhad Abbas dan udah ketemu sama Farhad Abbasnya langsung. Dan kesimpulan dari video ini adalah singkat, padat, dan kicep. Farhad Abbasnya kicep, nggak segarang di IG story-nya ya. Padahal si Denny Sumargo udah bilang, lu kalau mau pukul gua, mau hajar gua silahkan, gua nggak bakal kentut, gua nggak bakal nuntut. Tapi si Farhad Abbasnya nggak berani. Ya, dan gue salfok banget sama bapak ini siapa sih? Kodamnya Farhad Abbas atau apa? Bisa dilakban dulu nggak mulutnya? Motong-motong omongan orang mulu. Nih berdua lagi serius nih, bapak ngikut-ngikut. Pakai bilang kita ini udahlah sama-sama darah Makassar. Bapak sama Denny mungkin sama-sama darah Makassar. Kita ini satu Indonesia, sama-sama darah tinggi gara-gara kalian ini. Giliran disamperin, diem-diem baik. Ya, aduh. Tapi di video ini Denny Sumargo keren banget sih, sumpah. Dia cuma datang buat nanyain, lu katanya mau ngajar gua, lu katanya mau mukul gua. Kalau enggak ya udah, gua pulang. Jadi Denny Sumargo langsung pulang. Kayak sampai belum sempet dipesenin nasi padang gitu. Ya butuhnya cuma datang mau nanya, lu beneran mau ngajar gua enggak? Kalau mau ngajar silakan, kalau enggak gua pulang gitu. Cepet banget Denny Sumargo langsung cabut. Belum sempet dipesenin makanan apa minuman, tapi dia udah langsung cabut. Gila, gue salut banget sama Denny Sumargo. Terus kata si Farhad Abbas, kan gue gak nyebut nama Denny Sumargo, gue nyebutnya cuma nama Denny. Berarti
Siapakah yang dimaksud sama Farhad Abbas? Apakah Denny Caknan? Apakah Denny Cagur? Hah? Intinya sekarang kita semua gagal guys ngelihat mereka gelut. Dan gua tadinya mau nonton mereka gelut sambil jualan pop es sama popcorn gitu. Sekarang ya udahlah, ternyata nggak jadi guys. Damai-damai aja guys. Nih bapak juga lucu nih, maksa banget mau salaman. Belum lebaran pak, belum lebaran. Sampai si Denny Sumargo bilang, ngapain sih salaman, tapi bapak ini masih maksa banget salaman. Pokoknya lu tonton dah, kocak banget sumpah. Apa aja yang bisa kita pelajari dari Bang Densu menghadapi laki-laki yang manipulatif? Dari Bang Densu kita bisa belajar kalau untuk menilai laki-laki itu kita bisa lihat dari tindakannya, bukan omongannya. Ini ada laki-laki, dia bilang dia pengen menghajar Bang Densu, pengen mukul Bang Densu. Tapi lihat tindakannya, apa yang dia lakuin? Kita lihat Bang Densu nih. Bang Densu bertanya kan kayak, ayo Sherlock, aku samperin kalau emang aku mau dihajar. Lihat tindakannya Bang Densu, dia beneran dateng, dia beneran pasrah, ibaratnya kayak menyerahkan diri. Oke, aku siap kalau mau dihajar gitu. Makanya nilai laki-laki dari tindakan bukan omongannya. Cowok bisa bilang kayak, aku tuh sayang kamu, tapi lihat tindakannya. Apakah dia menafkahi kamu? Apakah dia membuat kamu merasa aman bahkan ketika dia sedang marah? Dari Bang Densu juga kita bisa belajar ya, kalau untuk menghadapi orang yang manipulatif itu kita harus yakin sama pendirian kita, yakin sama prinsip dan keyakinan kita. Kayak misalkan dia datang, dia tahu maksudnya apa, bukan hanya sebatas untuk nyari ribut doang, tapi dia tahu apa nilai-nilai yang dia pegang gitu. Karena dia nyebutin sendiri kan di videonya kalau dia tuh orang Makassar, kalau dia ditantang dia harus kayak gimana. Itu tuh, jadi kita tuh harus punya prinsip teguh untuk menghadapi orang yang manipulatif. Next yang kita pelajari adalah kalau misalnya menghadapi orang yang manipulatif, orang yang kalau ngomong di depan kita sama di belakang kita tuh beda, itu tuh emang harus kadang bawa kamera atau bawa rekaman, recording apapun itu. Untuk apa? Untuk ada bukti. Karena orang manipulatif itu pinter ngomong di depan sama di belakang kita tuh bisa beda. Makanya kenapa Bang Densu bawa kamera, menurut aku itu langkah yang sangat cerdas ya untuk menghadapi orang manipulatif. Karena kadang orang manipulatif tuh nggak mau mengakui apa yang pernah dia omongin sebelumnya. Kayak pinter banget gitu nyari-nyari, memutarbalikan fakta, bahkan omongannya sendiri dia puter-puter gitu karena saking manipulatifnya. Next, kalau kamu perhatiin dari cara Bang Densu ini berinteraksi atau ngobrol sama orang manipulatif ini, kamu perhatiin deh, orang manipulatif itu kan pinter banget nyari celah untuk ngomongnya muter-muter ke sana ke sini, tapi Bang Densu tuh bisa ngejaga obrolan tuh biar tetap di temanya gitu, biar tetap nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana, yang to the point aja gitu. Mau lawan bicaranya ini tuh mau berusaha untuk manipulasi kalimat-kalimatnya dia, tapi Bang Densu tuh pinter banget untuk biar mereka tuh obrolannya tetap di topik itu dan nggak kemana-mana, biar fokus. Untuk menghadapi orang manipulatif itu tuh jangan diladenin. Kalau misalkan dia ngomong kemana-mana, muter kemana-mana, tetap aja kita tuh tetap stay on track, tetap teguh sama pendirian kita sampaikan yang mau kita sampaikan. Kalau misalkan dia sudah mulai melenceng obrolannya kemana-mana tuh ya udah kita teguh sama pendirian kita, nggak berusaha terpengaruh. Dan ini kalimat yang paling aku suka ya, Bang Densu tuh bilang gini, kamu kan orang pinter, kok kamu kemakan. Itu menurut aku cerdas banget sih, karena untuk menghadapi orang yang manipulatif itu kan sebetulnya mereka tuh senang dipuji-puji, senang diagung-agungkan. Nah si Bang Densu ini tuh mengagung-agungkan dia, tapi di saat yang sama tuh ngebanting juga gitu loh, kayak kamu kan pinter tapi kok kamu kemakan. Kalimat yang cukup nyes gitu ya. Kalau misalkan kita menghadapi orang-orang yang manipulatif, kita pertama siapin bukti, siapin kamera rekaman. Yang kedua, tetap teguh sama pendirian pendapat kita. Mau dia berusaha untuk memanipulasi kita, berusaha untuk bahkan dia memutarbalikkan kata-kata dia sendiri gitu, jangan mau terpengaruh, tetap stay on track, to the point ngomongnya, sampaikan yang ingin kamu sampaikan. Mau dia ngalor ngidur, muter-muter kemana-mana, gak usah diladenin. Kan kamu lihat sendiri ya Bang Densu, setelah dia sampein apa yang dia mau, dia tanya, jadi nggak ngehajar saya? Begitu lawan bicaranya bilang, ya nggak mungkin lah, bla 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 bla. Ya udah dia pulang gitu ya. Itu dia emang harus kayak gitu kalau ngadepin orang manipulatif itu. Karena kalau misalkan kita ladenin terus atau mungkin kita baikin, itu malah yang ada kita makin diinjek-injek gitu. Jadi menurut aku tuh Bang Densu tuh udah bener-bener ngelakuin hal yang tepat nih kalau menghadapi orang manipulatif tuh gitu. Kalau kita udah nyampein yang kita mau, nyampein pendapat kita, ya udah
pergi aja, selesai gitu, nggak usah diladenin karena bakalan makin panjang kalau makin diladenin. Kamu bisa lihat sendiri ya, orang manipulatif ini begitu di depan Bang Densu ngomongnya kayak apa, tapi begitu depan wartawan ngomongnya beda lagi. Oh, dan ya aku harus ngomongin fashion sedikit ya. Menurut aku Bang Densu tuh datang dengan menggunakan jaket kulit yang modelannya seperti itu. Menurut aku itu simbol maskulinitas sih, jadi kayak bikin orang tuh udah keintimidasi duluan gitu loh ngelihat cara berpakaiannya si Bang Densu ini. Tambah lagi nih seorang manipulatif ini kan sibuk klarifikasi gitu. Kayak ini bukannya takut ya, kalau dia bukan berarti takut. Kalau orang manipulatif itu jangan dengerin omongannya tapi lihat tindakannya.